akan dimasak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa bertatap muka berkumpul di tempat yang insya Allah Allah melihat. Salam serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Oke. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Saya bapak. Nur Aida. Arsila. Nur Fala. Ahmad Rosasi. Iya, Ibu. Oh, izin. Berhadi. Jadi ada satu orang yang sakit dan satu orang yang izin ya. Kita doakan semoga yang sakit ini cepat sembuh dan yang sedang berkepentingan acaranya ataupun kepentingannya dilancarkan. Amin. Baik teman-teman, masih semangat belajarnya? Masih. Sudah semangat? Wah, semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Betul nih, tepuk semangat. Sudah semangat? Oke, kalau begitu sama berdiri dulu. Ya, sudah berdiri? Silakan cari pasangan masing-masing. Laki-laki yang laki-laki. Sediakan satu kursi atau meja di tengah antara pasangan. Ibu akan sediakan satu permen untuk satu pasangan ya. Saya nggak ada pasangannya. Dimakan, Bu. Silakan permennya disimpan di meja masing-masing. Kayaknya disimpan kamu keluar, Bu. Sudah semuanya kebagian satu permen untuk dua orang. Sudah ya? Oke. Silakan kalian berhadapan dengan posisi permen di tengah-tengah. Misinya adalah siapa cepat dia Dapat. Kita cek fokus kalian ya. Ikuti instruksi dari ibu. Kalau ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau bilang sakit, kalian pegang perut. Tapi kalau ibu bilang sikat, berarti kalian ambil. Siap ya? Siap, Bu. Sikut. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Salah kan? Itu yang apa sih sampai? Masih ada yang terakhir. Sikut. Apa kasih mas? Siap ya? Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sakit. Sikut. Nah, bagus mah gitu. Sikut. Sakit. Sikat. Gimana hasilnya? Semangat? Ya, sudah ya? Siap untuk menerima materi hari ini? Siap, pasang telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, dan tutup mulut rapat-rapat. Siap ya? Oke, masih ingat materi kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat apa definisi dari Khulafaur Rasyidin? Pengganti yang mendapat petunjuk. Masya Allah, tepuk tangan. Bintang. Ya betul ya. Khulafa berasal dari kata khalifah yang artinya para pengganti. Kemudian ar-rasyidin artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi dapat dimaknai Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam memerintah atau mengatur atau apa lagi? Mengelola memimpin umat Islam, yang mana para khalifah ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Kemudian siapa saja sih para khulafaur rasyidin? Arsila, Asam, Jawa. Arsila, silakan.
masih ingat ya? Betul sekali Arshila, ada 4 khalifah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat masih ingat berapa tahun mereka masing-masing menjabat? Abu Bakar 2 tahun. Iya, betul. Kemudian Umar 10, Utsman 12, Ali 5. Masya Allah. Betul sekali ya Putri Nida. Kalau gitu tidak ada masalah lagi dengan materi kemarin ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Sekarang kita akan membahas substansi dan strategi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, strategi apa saja sih yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama adalah menghadapi orang-orang Mekah dikenal dengan perang Riddah. Oke. Jadi pasca Rasulullah SAW wafat, banyak sekali orang-orang yang tingkat keimanannya rendah mungkin ya, mereka memutuskan untuk keluar dari agama Islam. Maka untuk menangani ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan dan menumpas kemurtadan yang dikenal dengan perang Riddah. Perang melawan kemurtadan. Kemudian yang kedua, menghadapi gerakan nabi palsu. Wah, masih ingat siapa? Salah satunya saja. Musailamah al-Kadzdzab. Betul. Nah, untuk menghadapi gerakan nabi palsu ini, Abu Bakar As-Siddiq pun mengutus pasukan dan berperang yang dinamakan perang Yamamah. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran. Ada yang tahu arti kodifikasi? Ya, betul. Pengumpulan Al-Quran atau pengarsipan Al-Quran. Masih ingat tidak? Dulu Ibu sudah menjelaskan bahwa pemeliharaan Al-Quran pada zaman Rasulullah itu bagaimana? Yang pertama dihafal, diingat, dan yang kedua ditulis secara sederhana di mana? Di batu-batu, kemudian di pelepah kurma, kemudian di tulang binatang, di kulit binatang seperti itu ya. Nah, itu pada zaman Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, karena terjadinya perang Yamamah ini, yang mana dalam perang Yamamah ini didominasi oleh para hafaz atau para penghafal Al-Quran, maka banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, begitu ya. Sehingga Sayyidina Umar khawatir begitu ya, khawatir akan terjadinya Al-Quran ini bagaimana nih, sedangkan para hafaz ini meninggal. Nah, maka atas usulan Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq, diadakanlah kodifikasi Al-Quran. Dikumpulkan Al-Quran dari batu-batu, dikumpulkan dari tulang bintang, dikumpulkan, semua dikumpulkan, kemudian ditulis ulang oleh Zaid. Ya, itu kodifikasi. Yang keempat adalah pembentukan Baitul Mal. Sudah tidak asing ya? Apa itu Baitul Mal? Tempat untuk mengelola keuangan, gitu ya. Itu dibentuk juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima adalah ekspansi wilayah. What is the meaning of ekspansi wilayah? Perluasan yang dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer, intinya perluasan wilayah Islam. Begitu ya. Sekarang langsung ke khalifah yang kedua, siapa masih ingat? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Strategi apa saja? Yang pertama, ekspansi wilayah. Hampir sama dengan Abu Bakar, akan tetapi Abu Bakar hanya 2 tahun, jadi tidak terlalu luas ekspansinya. Namun berbeda dengan Umar bin Khattab, ekspansi wilayahnya sangat luas gitu ya, sehingga Islam ini merata menyebar gitu ya. Salah satunya adalah ke Persia, Mesir, Syam, Irak. Bisa dilihat banyak sekali ya yang wilayah yang dikuasai oleh Islam melalui kepemimpinan Umar. Yang kedua adalah mengatur administrasi negara. Administrasi negara dengan cara Khalifah Umar membagi bagian pemerintahan menjadi 8 provinsi. Yang pertama Mekah, Madinah, Syria, kemudian Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan yang ketiga adalah, bisa dibaca? Hijriah. Bentuk kalender Hijriah. Untuk apa sih kalender Hijriah ini? Mengatasi masalah kebingungan. Iya betul, untuk mengatasi masalah kebingungan menentukan waktu dan Tanggal. dimulainya dari kapan? Tanggal 1 Hijriah. Awal hijrah Iya betul, awal hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Madinah. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mengeluarkan
dan mengatur kebersihan jalan masjid. Jadi mulai masuk ke ranah politik yang lebih dalam lagi ya kalau strategi. Selanjutnya kita masuk ke khalifah yang ketiga. Coba Nur hadis siapa khalifah yang ketiga? Betul ya, kita masuk ke khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, nah di sini terjadi pembukuan. Tujuannya untuk apa? Menjaga keseragaman ayat Al-Quran. Menjaga keseragaman ayat Al-Quran, juga untuk menjadi standarisasi diperbanyaknya Al-Quran, juga digunakan untuk standarisasi menghafal para penghafal Al-Quran. Gitu ya. Ini adalah pembukuan Al-Quran. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari strategi yang dilaksanakan oleh Abu Bakar. Kalau di masa Abu Bakar terjadi pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran, kemudian pada masa Utsman bin Affan ini diadakan pembukuan sehingga menghasilkan mushaf yang dinamakan mushaf Utsmani. Jumlahnya ada 5 yang dipegang oleh saya. Dan yang kedua adalah ekspansi Wilayah. lagi-lagi ekspansi wilayah perluasan kekuasaan Islam. Dan yang terakhir coba dia khalifah yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Betul, masya Allah. Khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa saja strateginya? Yang pertama mengganti beberapa gubernur yang kurang kompeten, diganti ya. Kemudian yang kedua menarik kembali para milik negara dan harta Baitul Mal yang dibagikan kepada pejabat gubernur. Dan yang ketiga memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Duali untuk mengarang buku tentang pokok-pokok ilmu. Jadi ulama yang pertama membuat atau mengarang kitab Qaidah Nahwiyah dinamakan Abu Aswad Ad-Duali. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini ilmu nahwu itu mulai diperdalam. Ya. Yang keempat, membangun kota Kufah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan nahwu, tafsir dan hadis. Dan yang kelima, meredam pemberontakan dikenal dengan ada 2 perang. Yang pertama perang Jamal. yang kedua perang Siffin. Coba siapa yang di sini yang tahu arti Jamal itu apa? Unta. Betul. Perang Jamal ini terjadi antara Khalifah Ali dengan Siti Aisyah, yang mana dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat, gitu ya. Yang pertama pendapatnya kata Siti Aisyah, wahai Ali, kita selesaikan dulu, kita cari dulu siapa yang membunuh Utsman. Tetapi berbeda pendapat dengan Ali. Ali inginnya kita menstabilitaskan dulu lah politik. Jadi karena perbedaan pendapat jadi terjadi perang. Dan Jamal ini unta dikenal karena Siti Aisyah radhiyallahu anha menaiki unta, begitu ya. Dan yang kedua perang Siffin antara siapa? Sayyidina Ali dan Muawiyah. Apa yang melatar belakangi? Ternyata yang melatar belakanginya karena Muawiyah menuntut balas dendam kematian Khalifah yang sebelumnya, Khalifah Utsman. Kayak gitu. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu sayangi. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ibu akan kasih poin buat yang bertanya. Silakan. Oke, 2 ya. 2, ladies first. Oke, ladies first. Thank you. Izin bertanya, Boleh, Mbak? apa sih persamaan dan perbedaan strategi dakwah dari keempat khalifah? Oke, boleh. Terus saya mau bertanya soal ekspansi wilayah Bu. Dari keempat ini ada 3 ya tadi ya yang melakukan ekspansi wilayah. Tadi kan Bagaimana Abu Bakar itu memakai ekspedisi militer ya. Iya. Ya, kalau saya kan perang itu di sana itu defensif ya, bukan ofensif. Nah ini ekspedisi militer itu maksudnya ofensif menyerang, memperluas atau gimana? Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita jawab yang pertama dulu ya, dari Siti Nurhaliza. Pertanyaannya bagus. Dari keempat khalifah tersebut sebenarnya yang kita bisa tarik benang merahnya persamaan dan perbedaannya apa ya? Oke, perbedaannya ada pada strateginya.
tetapi persamaannya ada dalam substansi. Maksudnya apa? Sekalipun keempat khalifah ini memiliki strategi yang berbeda-beda, akan tetapi substansi atau tujuan dari mereka melakukan strategi tersebut sama-sama. Yang pertama menegakkan agama Islam, yang kedua menegakkan keadilan, dan yang ketiga menegakkan begitu ya. Sebagaimana khalifah ini yang pertama tadi misalnya ada persamaan juga di strategi juga seperti ekspansi ya. Jadi hampir keempat khalifah ini sama-sama menggunakan strategi ekspansi wilayah perluasan wilayah Islam begitu ya. Begitu Pak. Coba dari teman-teman ada yang mau nambah nggak? Terakhir. Cukup? Sudah paham? Oke, insya Allah. Oke, karena waktu, kalian penasaran tidak jawaban pertanyaan dari kami NR? Kalau penasaran, kita lanjut ke minggu depan. Jawabannya ada di minggu depan. Siap? Siap. Sekarang kita siapa yang mau game? Siapa yang mau game? Mau? Atau mau latihan PG aja dan esai? Diam saja. Oke. Kita bagi kelompok, ini kelompok 1. Siap. 7 orang ini kelompok 2, 7 orang ini kelompok 3. Oke, kita tetap semangat dulu, tetap semangat. Permainannya adalah pop-up question. Ini sudah ada pertanyaan muncul, masing-masing 3 dan 1 ini grupnya semuanya sama ya. Langkahnya adalah nanti 1 orang ke depan buat membaca pertanyaan. Boleh semua langsung, boleh mau satu-satu boleh. Tetapi diwakili oleh 1 orang saja ya. Setelah membaca pertanyaan, yang 1 orang ini menyampaikan kepada kelompoknya pertanyaan tersebut dan kalian mendiskusikan jawaban. Siap? Ya. Siap. Setelah selesai mendiskusikan dan kalian sudah tahu jawabannya, silahkan kalian berbaris. Kita geser ya. Berbaris. Kalau sudah ketemu jawabannya semua berbaris dan secara estafet kalian mengisi pop-up question 1 orang 1 huruf. Siap? Ada pertanyaan? Any question? Sudah paham? Coba 1 perwakilan.